Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada teman, keluarga, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Setelah dibuka kelas HB, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah lulus DK, silakan mendaftarkan diri Anda kepada Bapak Tertius Indratno. Kelas DK diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya, menikmati embun surgawi yang diadakan pada hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Doa mendudukan jiwa yang diadakan setiap hari Rabu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dapat dilaksanakan secara online maupun secara onsite, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 0156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169001060780 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau dapat men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat mentransfernya ke rekening Mandiri dengan nomor 169004000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 0414722888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Shalom. Dimanapun Anda berada, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersuka cita buat segala kebaikannya di dalam kehidupan Amin. kita. Haleluya. Hey. Terima kasih Tuhan. Yo, serukan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Hey! Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yesus, Yesus Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami mau menyanyi sukacita bagimu, Yesus.
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita lagi memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang perkasa. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh yes, Kau dahsyat Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, hey, Kau dahsyat Tuhan, Yesus. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh,
kasih Tuhan, buat segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana ada hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau datang kepadamu untuk menaikkan syukur kami, untuk menaikkan pujian kami. Sebab Engkau Raja di atas segala raja yang kami sembah, yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbananmu di dalam hidup Yesus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan yang menyelamatkan setiap jiwa kami. Selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Dia angkatku jadi anak-Nya. Allah yang memberi damai di dalam setiap hidup kami Tuhan. Damai Di dalam hidupku. bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagimu Tuhan segala puji. Terima kasih Tuhan. Segala Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Yesus, biar segala pujian kami, biarlah segala hormat kami hanyalah bagimu, Allah yang hidup. Selamanya kami menyembahmu, selamanya kami meninggikan Engkau Tuhan, selamanya kami mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah segala ciptaanmu darimu, olehmu, dan untukmu ya Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau besar, Kau mulia. Inilah kami Tuhan, sungguh kami merindukan akan Engkau, kami merindukan akan jamahan-Mu di dalam hidup kami. Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Oh Tuhan, biarlah Roh-Mu yang berkata atas hidup kami. Biarlah Roh-Mu saja yang memenuhi kami. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau baik, teramat baik di dalam kami. Yesus, 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 haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar kasih sayang-Mu di dalam hidup kami. Kau relakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami Tuhan, untuk membebaskan kami Tuhan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selama bulan April ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Jesus be the center of life. Yesus pusat kehidupan. Sebagai pengikut Kristus, biarlah kita menempatkan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita, artinya kita menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan kita, menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam hidup kita, bahkan kita menjadikan Kristus sebagai tujuan dari kehidupan kita. Karena semua bersumber dari Dia, oleh Dia, dan hanya kepada Dia. Dengan demikian ketika kita hidup memusatkan diri kepada Kristus, maka kita tidak akan hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kita akan hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, bahkan hidup berkemenangan. Mengapa? Karena Kristus memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, yaitu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, kuasa untuk menikmati dan menaklukkan segala yang Ia ciptakan. Bahkan Ia juga memberikan kuasa untuk mengusir setan. Dan lebih jauh kita juga diberi kuasa untuk menjadi duta kerajaan Allah. Amin saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau belajar dalam hidup ini senantiasa memusatkan hidup kita hanya kepada Kristus. Dan dalam kesempatan hari ini kita akan belajar di topik yang terakhir, yaitu for Him, untuk Dia atau bagi Dia. Mari saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca bagian Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai dengan 36. Surat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai dengan 36. Firman Tuhan berkata demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan suatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari ayat-ayat ini, kita dapat mengerti bahwa ini merupakan satu doa dan juga puji-pujian dari Rasul Paulus yang sering disebut dengan doksologi, tentang betapa dahsyatnya Allah. Allah yang tak terbatas kekayaannya, hikmat dan pengetahuannya. Bahkan pikiran-pikiran Tuhan sungguh tak terselami. Dan segala sesuatu itu bersumber daripada Allah, oleh Allah, dan bagi kemuliaannya. Itulah yang dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks jauh ayat ini berbicara bahwa Allah adalah pribadi yang tak terbatas, yang menciptakan segala sesuatu, alam semesta ini dan isinya, dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Atau sering yang dikenal dengan creatio ex nihilo. Allah yang menciptakan alam semesta dan juga Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Bahkan Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola, menguasai alam semesta yang Allah ciptakan itu. Seperti yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia dibentuknya dari debu tanah. Dan manusia itu dapat hidup. Karena Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu. Itulah yang dikatakan dalam Kejadian pasal yang kedua dan yang ketujuh. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alam semesta diciptakan oleh Dia. Manusia dibentuknya dari debu tanah dan Ia menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Semuanya bersumber dan berasal dari Dia, from Him. Dan oleh Dia, artinya Allah menciptakan segala sesuatu itu juga. Yang memelihara alam semesta ini. Ia yang menopang dan mendukung segala yang ada. Termasuk hidup kita pun ada karena anugerahnya. Amin. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 dan ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Through Him, oleh Dia. Dan pada akhirnya semuanya itu kembali kepada Allah. To Him. Segala sesuatu termasuk hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan kita diciptakan oleh Allah bagi kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang begitu sempurna itu akhirnya jatuh di dalam dosa. Manusia lebih memilih untuk mengikuti bisikan daripada iblis, mengikuti keinginan sendiri, tidak taat kepada kehendak Allah. Akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Dosa atau hamartia artinya meleset dari sasaran. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa itu tidak sesuai dengan rencana Allah, meleset dari tujuan Allah. Sehingga dosa telah merusak gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Dan Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Itulah yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat ke-23. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang tak terbatas itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Sehingga ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia itu, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang kita peringati sebagai Paskah, di mana Kristus mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, dikuburkan, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang telah jatuh di dalam dosa itu dapat mengalami pengampunan dosa, dapat dibenarkan dan memperoleh hidup yang kekal, bukan karena usaha dan kebaikan manusia, tetapi hanya oleh anugerah Allah yang kita terima melalui iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah yang dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali di dalam ayat Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah di dalam konteks dekat, ayat ini menjelaskan tentang karya penebusan dan penyelamatan oleh Allah bagi manusia yang berdosa. Salah satu slogan yang terus dipegang oleh para reformator gereja yaitu Soli Deo Gloria. Artinya segala sesuatu hanya bagi kemuliaannya. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 ini
Dikatakan segala kemuliaan bagi Allah, soli Deo gloria, memiliki 3 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, bahwa keselamatan itu sepenuhnya berasal dari Allah. Salvation is totality from God. Keselamatan itu bukan karena usaha manusia, tetapi berasal daripada Allah sendiri. Kemuliaan hanya bagi Allah saja, sebab keselamatan yang kita terima sepenuhnya dari Allah. Manusia tidak memiliki andil. Itulah yang disebut dengan anugerah Allah bagi kita. Sebab segala sesuatu dari Dia. Ayat ini adalah berbicara tentang keselamatan bagi bangsa Israel maupun bangsa di luar Israel. Baik bagi bangsa Israel secara jasmani maupun bangsa-bangsa lain yang bukan Israel. Keselamatan adalah berasal dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Makna yang kedua yang terkandung dari soli Deo gloria atau kemuliaan hanya bagi Tuhan. Artinya keselamatan yang sempurna hanya dikerjakan oleh Allah. Salvation is perfectly through God. Segala sesuatu oleh Dia. Keselamatan yang kita terima telah dikerjakan dengan sempurna oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang telah mati mengorbankan dirinya di kayu salib. Dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Solusi atau jalan keluar bagi manusia yang berdosa agar dapat terluput dari penghukuman Allah dan murka Allah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan bagi manusia yang berdosa telah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dengan kematian Kristus di kayu salib, Ia telah menanggung hukuman dosa. Dan sekaligus Allah memperhitungkan kebenaran yang sempurna itu kepada kita yang percaya kepadanya. Seorang tokoh reformator gereja yang bernama Martin Luther menegaskan kebenaran bahwa kemuliaan Allah atau soli Deo gloria hanya bisa kita pahami melalui the finished work of Christ on the cross yang membenarkan kita orang percaya. Makna yang ketiga, keselamatan yang Allah anugerahkan, marilah kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Salvation is given to us to live for God's glory. Sebab segala sesuatu adalah kepada Dia atau untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kita adalah supaya kita hidup bagi kemuliaan Allah. Bukan hidup bagi diri sendiri atau bagi kemuliaan manusia. Amin saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, oleh anugerah Allah, oleh kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita sudah sepatutnya hidup untuk memuliakan Dia. Kita harus menjalani dan menghidupi hidup kita ini hanya untuk memuliakan Dia. Rasul Paulus menekankan tentang hidup memuliakan Allah, dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Dikatakan demikian, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah memperoleh anugerah Allah, mengalami kebaikan Allah yang dikerjakannya secara sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita harus mengisi kehidupan kita, menjalani hidup kita hanya untuk memuliakan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena sesungguhnya memang kita diciptakan oleh Allah
adalah untuk memuliakan Dia. Amin. Itu yang dicatat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara, marilah kita hidup bagi kemuliaan Allah. Hidup untuk memuliakan Dia. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap hidup kita untuk memuliakan Tuhan? Yang pertama, hidup memuliakan Tuhan atau hidup bagi Dia adalah dengan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai bait Allah. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita menjadi bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Itulah sikap hidup kita memuliakan Dia. Lebih jauh dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah milik Allah, dan Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Dia. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Kita memelihara tubuh kita, memelihara hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kesenangan kita sendiri. Itulah sikap hidup yang pertama. Bagaimana kita hidup bagi Allah untuk kemuliaan Dia. Yang kedua adalah hidup sebagai hamba kebenaran. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu seseorang belum percaya kepada Kristus, hidup di luar Kristus, termasuk saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang mati di dalam dosa. Artinya kita tidak mampu melawan dosa. Dosa menguasai hidup kita. Menjadi hamba dosa. Dosa berkuasa atas hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Hal itu dicatat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, kita adalah orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Dan hidup kita bukan milik kita. Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah sebagai hamba kebenaran. Lebih jauh dicatat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai 18. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita tidak lagi hidup sebagai hamba dosa, tetapi kita hidup sebagai hamba kebenaran. Hal yang ketiga, sikap hidup yang harus kita miliki untuk hidup memuliakan Dia adalah dengan hidup menghasilkan buah. Saudara-saudari, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan Roh-Nya yang diberikannya tinggal di dalam diri kita, maka kita dimampukan untuk menghasilkan buah. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, itulah yang memberikan kuasa untuk kita dapat berbuah bagi kemuliaan Allah. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus,
dan kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka disitulah kita akan dapat berbuah. Kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi kita memberikan diri dipimpin oleh Roh. Dan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita dapat menghasilkan buah-buah Roh. Seperti yang dicatat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22 bagian A. Rasul Paulus berkata demikian, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita hidup sampai hari ini, artinya kita harus hidup dan bekerja memberi buah. Buah-buah roh yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dicatat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudari, hal yang terakhir yang keempat, sikap hidup kita untuk memuliakan Dia atau kita hidup bagi Allah adalah marilah kita hidup untuk melayani Dia. Amin. Sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, kita memiliki kepastian kehidupan yang kekal di dalam Dia. Maka sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, biarlah kita hidup untuk melayani Dia. Memberikan hidup kita untuk melayani Dia. Seperti yang dicatat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagi kamu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah, yang telah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, darahnya menyucikan kita. Kita dilayakkan untuk melayani Dia. Bahkan Dia memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia-karunia. Mari kita menggunakan hidup kita untuk melayani Dia. Mari kita semakin hari semakin giat untuk melayani Tuhan dengan penuh gairah karena kita mengasihi Dia. Itulah yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, diselamatkan, karena keselamatan itu berasal dari Allah, dikerjakan secara sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sebagai orang yang telah mengalami anugerahnya, mari kita hidup bagi Allah, hidup bagi kemuliaan Allah. Bagi Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu yang telah menciptakan kami, bahkan Engkau yang telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak, bahkan Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mengucap syukur untuk semuanya itu. Dan kami memberikan hidup kami untuk memuliakan Engkau. Biarlah hidup kami adalah hidup bagi Engkau ya Tuhan. Yaitu dengan hidup mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu. Untuk menjadi bait-Mu. Hidup sebagai hamba kebenaran. Hidup untuk menghasilkan buah. Bahkan kami semakin giat untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah kami hidup hanya bagi Engkau. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan. Oleh Tuhan. Dan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar,
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan memusatkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.